Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sahabat yang berbahagia, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kali membaca salawat, kata Nabi, mendatangkan 10 rahmat, menghapus 10 dosa, dan diangkat 10 derajat. Salawat ini banyak sekali fadilahnya. Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrah dalam kitabnya Safinatul Qadiriyah menyebutkan ada 42 hikmah membaca salawat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengungkapkan bahwa sholawat mendatangkan banyak keajaiban. Di antaranya adalah membangun pesantren atau rumah. Ketika Kiai Haji Mustafa Bisri setiap tahun silaturahim kepada Kiai Makhrus pesantren Lirboyo, beliau merasa takjub karena setiap tahun Kiai Makhrus membangun pesantren, ada bangunan baru. Maka Gus Mus atau Kiai Haji Mustafa Bisri bertanya kepada Kiai Makhrus, "Pak Kiai kok kaya sekali? Setiap tahun membangun pesantren, ada bangunan baru." Lalu kata Kiai Makhrus, modalnya adalah 700.000. Bahkan ada yang hanya 500.000. Gus Mus merasa aneh. Maksudnya 700.000 rupiah. Kata Kiai Makhrus, 700.000 sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang berbahagia, jika kita hitung dalam 1 tahun 360 hari misalkan, maka dengan 1 hari 2.000 sholawat saja, itu sudah mencapai 700.000 kali sholawat lebih. Sahabat yang berbahagia, maka saya ingat ketika membaca sholawat, waktu itu saya membaca sholawat Bani Hashim, Allahumma salli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Saya baca waktu itu sehari 4.444 kali. Tentu tidak dilakukan. Allahumma shalli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Saya baca selama 50 hari. Berarti mencapai 50 hari kali 4.444 itu sekitar 230.000 kurang. 230.000 salawat kurang. Nah di hari ke-50 itu, subhanallah, datang orang membangunkan rumah, dibangunkan sekitar 90 juta rupiah, dibangunkan dengan free, bukan pinjaman. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika telah menghadap kepada Allah, mendapatkan pahala, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang menarik, ketika orang lewat kemudian lihat rumah saya dibangun, tiba-tiba dia memberikan amplop gitu ya. "Pak, maaf, saya tidak bisa membantu banyak." Dia ngasih amplop, ketika dibuka ada orang lain lewat, dibuka isinya 50.000 kali 100 lembar, berarti 5 juta rupiah. Dan ketika rumah ini dibangun, maka saya harus ngontrak.
Ada satu rumah tingkat 2 besar yang kalau kontrak di rumah situ saya perlu 2 bulan. Saya tanya kepada yang punyanya berapa kira-kira. Karena orangnya di luar kota, di luar provinsi, maka saya telepon, apa kata dia? Buat bapak sebulan 500.000 saja. Saya penasaran, masa 500.000? Akhirnya ya mungkin murah ya, karena kan tingkat, kemudian besar kamarnya. Akhirnya saya coba telepon lagi, ini berapa Pak? Barangkali salah bicara. Apa kata dia? Buat bapak bayar listriknya saja. Nah akhirnya bulan pertama saya hanya bayar listrik itu kurang dari 100.000 ternyata. Dan ketika di bulan kedua saya coba telepon lagi menanyakan kembali, berapa kira-kira saya harus bayar kontrak? Apa kata dia? Pak, listriknya sudah dibayar, jadi tidak perlu bayar. Nah ini adalah keajaiban dari sholawat kepada Nabi SAW. Ketika saya rajin membaca sholawat, memperbanyak membaca sholawat, betul, rumah dibangunkan dengan free, ketika ngontrak dimudahkan, dan banyak kemudahan-kemudahan yang lainnya. Lalu ada orang bertanya, kalau misalnya kita memperbanyak sholawat kemudian mengharapkan dunia, apakah ini dibolehkan? Misalnya kita banyak baca sholawat, ingin lulus, ingin bisa membangun rumah, ingin kendaraan dan lain sebagainya. Apakah itu dibenarkan? Nah menarik kalau kita baca kitab Kifayatul Atqiyah wa Minhajul Asbiyah. Di situ disebutkan bahwa sholawat itu tidak ada yang ditolak. Jadi pasti diterima. Sholawat ini pasti diterima. Dan itu artinya dibenarkan. Kalau kita baca kitab yang disusun oleh Syekh Nawawi Banten, kitab Nurul Zulam, cahaya kegelapan, di situ disebutkan bahwa ikhlas itu ada 3 level, 3 tingkat. Yang pertama adalah melakukan kebaikan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, engkau yang kutuju dan ridhomu yang kucari. Jadi ketika dia memperbanyak amal kebaikan, tujuannya hanya satu, Allah, ridho Allah. Tidak ada keinginan yang lain. Ini ikhlas tingkat paling tinggi. Yang kedua kata Syekh Nawawi Banten, ikhlas tingkat kedua yaitu melakukan kebaikan-kebaikan, mengharapkan pahala maupun surga nanti di akhirat. Dia ingin mendapatkan surga, ingin dijauhkan dari neraka, ingin selamat di akhirat, maka ini adalah ikhlas level kedua. Kenapa kamu memperbanyak membaca sholawat? Saya ingin diselamatkan dari siksa neraka. Saya ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW sehingga bisa masuk ke dalam surga. Ini ikhlas tingkat kedua. Yang ketiga, kata Syekh Nawawi Banten, ada ikhlas level ketiga, yaitu dia melakukan kebaikan-kebaikan mengharapkan dunia, mengharapkan kekayaan, jabatan, kedudukan, mengharapkan dunia, rumah, kendaraan. Tetapi setelah didapatkan dunia ini digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh saja kita memperbanyak sholawat, misalkan menginginkan dunia, ingin bangun rumah, ingin membangun pesantren, ingin apa saja yang bersifat dunia, asalkan ketika itu sudah diraih, digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang berbahagia, tentu saja sholawat ini banyak sekali manfaatnya. Di dalam kitab Safinah Al-Qadiriyah disebutkan ada 42 hikmah membaca sholawat, baik untuk kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Pada kesempatan ini tadi sudah diungkapkan bagaimana Kiai Makhrus Lirboyo setiap tahun pesantrennya ada bangunan baru. Selalu dimudahkan membangun bangunan baru untuk pesantrennya. Ketika ditanya rahasianya oleh Kiai Haji Mustafa Bisri, beliau menjawab
modalnya adalah 700.000 kali sholawat. Bahkan ada yang 500.000 kali sholawat. Sahabat yang berbahagia, marilah kita merutinkan membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niscaya hajat-hajat kita, baik untuk kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, dimudahkan pengabulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga kita sekalian dibimbing dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memperbanyak membaca salawat, baik saat duduk, saat bicara, saat berjalan, saat melihat TV, saat melihat YouTube maupun yang lainnya. Salawat, 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 terus bersalawat. Tidak ada salawat yang ditolak. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.